Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup PO4, mata kuliah Lead Production and Operation Analysis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari modul 1 sampai 8. Untuk grup 4 ini, yang pertama anggotanya ada Mas Muhammad Ridhoullah Humaini, yang kedua ada Mas Tony Hermasa Putra, yang ketiga ada Mbak Ai Suci Farida, yang keempat ada Mbak Salsabila, dan yang kelima adalah saya sendiri, Abdurrahman Siddiq Nama Priyadi. Oke, yang pertama adalah terkait forecasting. Di sini, dengan membandingkan data hasil dari masing-masing metode, yaitu dari keempat metode, yang pertama ada time series decomposition, TSD, yang kedua ada moving average, yang ketiga ada metode Holt, dan keempat ada metode Winter. Dari keempat metode ini akan dibandingkan lebih akurat dan nilai error yang paling sedikit yang mana yang akan dipilih. Next, Mas. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan, metode dengan nilai error yang terkecil adalah metode time series decomposition, yakni memperoleh nilai mean absolute percentage error sebesar 2,36, yang mana dari keempat metode perhitungan forecasting ini adalah metode yang paling sedikit errornya, yaitu time series decomposition dengan minimum error. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tony. Oke, Mas. Untuk berikutnya kita um, mempelajari tentang agregat planning. Di sini ada 4 metode, yaitu yang pertama Zero Inventory Error atau ZIP, kemudian yang kedua ada Constant Workforce Plan atau CWP, kemudian Overtime dan juga Loss of Sales, kemudian Overtime plus Subcontract. Data berikut ini data yang berisi informasi terkait biaya operasional dan kemudian next kita akan membahas metode zero inventory error. Ya, metode zero inventory total cost besar 211.866.419.590 dengan menggunakan metode zero inventory plan, perusahaan menggunakan strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan barang di gudang. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, ending inventory sebanyak 2.856 unit dan expect ending inventory di tahun 2022 sebanyak 8.750 unit. Dengan aktual ending inventory sebanyak 29.322 unit. Untuk kumulatif production pada tahun 2022 sebanyak 559.834 unit. Dan untuk kumulatif demand pada tahun 2022 sebanyak 556.451 unit. Dari jumlah unit yang diproduksi, pada setiap bulan terjadi penerimaan tenaga kerja dan juga pemecatan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja di hire sebanyak 111 orang dan tenaga kerja itu untuk setiap biaya produksi, biaya penerimaan tenaga kerja, pemecatan tenaga kerja, penerimaan tenaga kerja sebesar Rp85.470.000, kemudian biaya pemecatan tenaga kerja sebesar Rp397.880.000, kemudian wage cost-nya sebesar Rp7.043.659.590,
rupiah. Maka diperoleh total cost dalam metode ini sebesar 211.866.409.590 rupiah. Next, Mas. Berikut bill of material dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rido. Baik, terima kasih Mas Tony. Baik, untuk bill of materials sendiri ini terdiri dari dua metode. Yang pertama ada assembling chart-nya. Yang kedua ada produk struktur, di mana assembling chart-nya ini bahas terkait dari awal sub ASI sampai finish good-nya. Lalu untuk produk strukturnya, di mana struktural dari level-level sub ASI-nya tersebut menjadi finish product tersebut. Berikut data MPS kita sudah selesaikan, di mana secara lift time, lot size, dan periode terhitung pada forecasting di bulan Januari sampai Desember 2022 dengan safety stock itu 8.750 dan demand time advance-nya itu 4, planning time advance-nya itu 8. Lalu berikut adalah MRP data, di mana di sini menampilkan adanya komponen name-nya, quantity, safety, dan lot size, lead time-nya juga, dan bahkan periode dan unitnya sendiri. Pada intinya, MRP adalah sebagai sebuah sistem yang mengatur keseimbangan antara ketersediaan material dan kebutuhan material menjadi hal yang penting dalam sebuah perencanaan produksi. Dengan input data dari NPS ini, perencanaan kebutuhan material akan tergambar jelas untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sehingga perusahaan mengetahui kapan harus melakukan penyediaan material untuk kebutuhan produksi mendatang dan melihat keseimbangan antara ketersediaan tersebut. RP akan dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Kan? Selanjutnya dari data MRP untuk dari satu unit untuk assembly 3 itu dengan part number 1 dengan quantity 1 untuk di level 1 on hand stoknya di 166 dan untuk di assembly ini safety stoknya di 221 dengan lot size 60 dan didapat seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian ada P sub assembly 3 ber 18 dan quantity sebelumnya 2 dan bill of material di level 1. Kemudian on hand stocknya di 152 dan untuk sub assembly 3 ini safety stocknya di 238 dengan lot size 40 dalam waktu lead time 1 didapatkan hasil sebagai seperti tertera dalam tabel. Kemudian di sini ada hingga November 2022. Kemudian selanjutnya ada
itu sesuai seperti yang di tabel. Stop ya. Lanjut, Mbak. Tadi Sorry, Kak, hilang PPT-nya. Sorry, Kak, hilang PPT-nya. Dan dilanjut, kemudian untuk hasil PAB 2-nya dari bulan November 2021 itu ada di 152, dan pada bulan November 2022 itu 254. Next slide. Kemudian ada MRP Wagner Wittin. MRP Wagner Wittin merupakan jadwal pemesanan material yang paling ekonomis dengan biaya total minimum. Untuk setup harga 15.000 dan holding cost-nya di harga 5.000. Kemudian untuk periode 1 sampai dengan 12, dari periode 1 sampai dengan 12. Dari data hasil MRP Wagner Wittin ini didapatkan dari periode 1 yaitu sebesar 15.000, sehingga hasil total cost-nya itu di 180.000. Next. Kemudian di sini ada inventory control subject untuk mengetahui jumlah demand yang dibutuhkan. Di sini terdapat lead time, kemudian jumlah waktu dalam jam, kemudian ada expected lead time, finished good in demand in unit, kemudian ada part per unit, kemudian unit per hour, dan didapatkan hasil dari maksimum inventory dalam unit. Selanjutnya untuk operation scheduling, pada La Familia Bike komponen rem terdiri dari brake pads, kaliper mount bolts, rotor, dan hydraulic hose, yang dimana komponen tersebut diproses melalui 4 mesin dengan metode CDS, didapatkan untuk penggabungan pada mesin 1 dan mesin 4 untuk hasil optimal solutionnya itu dimulai dari brake pads, kaliper mount, hydraulic hose, rotors, dan yang terakhir kaliper. Next, Mas. Oke, selanjutnya untuk worker schedule-nya, La Familia Bike itu membutuhkan konstan selama 1 tahun, di mana dibutuhkan 58 teknisi pada hari Senin, 65 teknisi pada hari Selasa, 55 teknisi pada hari Rabu, 57 teknisi pada Kamis, 65 teknisi pada hari Jumat, dan 63 teknisi pada hari Sabtu, dan 60 teknisi pada hari Minggu, di mana setiap minggu mereka memiliki 2 hari libur. Untuk linggonya didapatkan
di mana setiap minggunya itu pada X1 libur 9 teknisi, X2 15 teknisi, untuk X3-nya 11 teknisi, X4-nya 9 teknisi, X5-nya 21 teknisi, X6-nya 7 teknisi, X7-nya 13 teknisi dengan total 85 teknisi. Lanjut, Mas. Untuk La Familia Capabilities, hasil perhitungan operation scheduling di atas, kami mengambil sampel dengan idle time paling kecil, yaitu penggabungan antara step 1 dengan mesin 1 lathe machine dengan M4 CNC machine. Jadi didapatkan hasil analisis dari proses Kanban dan operation scheduling kombinasi mesin 1 dan mesin 4 menunjukkan efisiensi tinggi dalam proses produksi dengan idle time yang rendah, yaitu 39 menit, yang mencerminkan penggunaan mesin secara optimal. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk adalah 38 menit, dan kemungkinan kedua mesin untuk memproduksi 12 unit dalam satu hari kerja 480 menit, baik dalam skenario manapun produksi dimulai setelah satu produksi selesai. Oke, sekian dari grup 4. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaan dari kelompok 4. Diharapkan untuk pengerjaan modul 1 sampai 8 ini akan membantu perusahaan La Familia untuk memecahkan masalahnya. Sekian dari grup POA 4. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.